nggak ajaran Nabi Muhammad SAW yang beda dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam Bible dah? Oke, saya jawab, beda. Ya, beda. Saya akan buktikan bahwa semua klaim Donditan yang menyatakan ajaran Nabi Muhammad sama dengan ajaran Yesus Kristus yang ada di Bible adalah klaim kosong. Yang pertama, dia menyatakan sama karena sama-sama sujud. Oke, saya baca dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 39 berkata, maka ia maju sedikit, ia di sini Tuhan Yesus, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku. Pertanyaan saya, ketika Nabi Muhammad sujud atau orang Muslim sujud, apakah dia memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan ya Bapakku? Sama enggak? Enggak sama, ya, sama-sama sujud. Tapi Yesus Kristus mengawali dengan kata ya Bapakku. Sedangkan Nabi Muhammad dan orang Muslim tidak, ya, tidak mengucapkan itu dan tidak memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan Bapa. Jadi beda, ya. Klaim kedua dari Donditan adalah sama-sama tidak makan babi. Orang Israel bukan hanya tidak makan babi, mereka tidak makan pelanduk, mereka tidak makan kelinci, mereka tidak makan hewan air yang tidak bersisik atau tidak bersirip, mereka tidak makan hewan yang hidup di dua alam, mereka tidak makan beberapa jenis burung, dan mereka juga tidak makan onta, apalagi kencingnya onta. Jadi bukan hanya babi, ya. Dan yang menarik adalah ajaran Yesus Kristus tentang makanan. Dalam Markus pasal 7 ayat 18 sampai 23 berkata, maka jawabnya, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, maka jawabnya, apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi beda, ya. Klaim tentang sama-sama tidak makan babi adalah klaim kosong, ya. Itu tidak menjadi bukti bahwa ajaran Nabi Muhammad sama dengan ajaran Yesus Kristus dalam Bible. Karena ajaran Yesus Kristus tidak hanya itu, ya. Lalu yang ketiga, masalah puasa. Donditan mengklaim bahwa ajaran Yesus Kristus dalam Bible sama dengan ajaran Nabi Muhammad tentang puasa. Oke. Orang Kristen juga puasa. Orang Yahudi juga puasa, ya. Yang puasa bukan hanya orang Muslim. Tapi yang menarik adalah apa ajaran Tuhan Yesus tentang puasa. Di dalam Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18 dikatakan di sana. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Sama enggak? Ajaran tentang puasa seperti ini enggak? Dalam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Seperti ini enggak yang diajarkan kepada orang Muslim. Dan puasa yang dilakukan oleh Yesus dan juga orang Kristen tidak ditentukan di bulan apa. Tidak ada puasanya hanya bulan ini, tidak seperti itu, ya. Jadi puasa oke sama, tapi beda konsep puasanya dan tidak disamakan. Lalu Donditan juga mengklaim masalah dikafani. Ajaran Yesus Kristus dalam Bible dan ajaran Nabi Muhammad sama karena sama-sama dikafani. Oke, kita ambil contoh dalam Yohanes pasal 19 ayat 40. Saya bacakan dalam bahasa Yunani biar jelas, ya. Di sana dikatakan, elabon autosoma to ie sau kai edesan auto otoniois metaton aromaton katos etos estintois laudaiois entapiasien. Nah, kata yang terbanyak menjadi dikafani, ya, di sana dalam Yohanes 19:40 itu kata edesan. Kata edesan ini arti literalnya sebenarnya adalah mereka mengikat
atau mereka membungkus. Oleh sebab itu dalam Yohanes 19:40 dikatakan dikafani dengan kain lenan. Jadi bukan dengan kain kapan, tapi dengan kain lenan. Jadi kata dikafani di sini sebenarnya terjemahannya sebenarnya adalah membungkus. Ya, membungkus dengan kain atau mengikat dengan kain, gitu. Ya. Dan tidak dipocong, Jadi beda. Ya. LAI mengambil kata dikafani karena memang orang langsung tahu namanya dikafani ya dibungkus pakai kain, mayat yang dibungkus oleh kain, begitu kan? Tapi sebenarnya dalam bahasa Asia tidak ada kata dikafani. Dalam bahasanya pakainya edesan. Edesan itu mereka membungkus atau mereka mengikat, ya. Yang digunakan untuk membungkus adalah kain lenan halus atau kain lenan yang mahal, ya. Tergantung kain lenannya apa. Yang jelas kain lenan dipakai. Jadi sekali lagi beda, ya. Jadi begitu ya, Saudara Donitan ya. Jadi kalau Anda mau menyamakan ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Isa alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran, silakan. Saya tidak punya hak untuk menjawab atau membantah itu. Silakan, itu iman Anda dalam kitab Anda. Tapi karena Anda menyebut Yesus yang dalam Bible, ya saya jawab sebagai orang Kristen. Ya, saya harus membela iman saya. Ya, saya tidak bisa biarkan orang mengambil ajaran dari Bible, dari kitab suci saya, kemudian disesatkan sehingga menyesatkan publik. Begitu ya. Jadi semua klaim Anda yang Anda klaim membuat sama antara ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus Kristus yang ada dalam Bible adalah klaim kosong semua, tidak terbukti. Begitu ya. Tuhan Yesus memberkati.